Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang hari ini saya pilih adalah email dari rizkyahmadn16@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya. Selamat pagi Cimarta. Ci mau tanya hasil foto di baju warna putih, detailnya hilang. Apakah itu termasuk chromatic aberration atau bukan? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Dan di sini dilampirkan satu buah foto. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang selalu support channel ini dan selalu share kepada teman-teman lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk perusahaan, kampus, ataupun kegiatan fotografi lainnya, silakan kontak ke nomor tersebut. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam sesi Q&A buat teman-teman yang mungkin penasaran atau pernah mengalami kasus yang sama seperti yang dialami oleh Rizky. Di sini saya terus terang belum bisa komentar terlalu banyak karena saya nggak tahu foto yang dikirimkan ini adalah foto yang sudah teredit atau masih foto mentah. Karena kalau dilihat dari warnanya sepertinya foto ini sudah mengalami proses editing gitu ya. Dan di sini memang bisa dibilang bagian dari baju pasangannya dan juga kain atau semacam tikar gitu atau kain di bagian bawah ini yang warnanya putih ini memang semua bisa dibilang overexposed. Tapi kalau dilihat dari sini sepertinya kalau saya bilang ini bukan karena pencahayaan yang terlalu over atau cahaya yang terlalu banyak sehingga menyebabkan foto ini menjadi over, tapi ini adalah seperti kesalahan dari editing. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran apa sih chromatic aberration, teman-teman bisa cek di link di bawah ini yang pernah saya bahas apa itu chromatic aberration. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa saya bisa bilang kalau foto ini adalah bukan foto yang overexposed karena cahaya. Karena di sini dari sudut pengambilannya, cahayanya itu bisa dibilang di sekitarnya itu cahayanya cukup rata. Artinya mungkin pengambilan foto di saat itu adalah kondisi cahayanya cukup mendung. Jadi bagian kontras di pohon-pohon, di rumput itu bisa dibilang tidak ada. Semuanya bisa dibilang masuk dalam kategori soft light di mana cahayanya itu cukup lembut. Dan di sini tiba-tiba di bagian dari talent dan juga kain bagian bawah itu tahu-tahu terang banget, putih banget. Dan ini bukan karena over cahayanya. Jadi ini karena proses editing yang mungkin pada bagian kurvanya seperti histogramnya itu, mungkin bagian highlightnya terlalu over atau mungkin kurva di bagian tengah itu terlalu ditarik. Jadi efeknya adalah ia kehilangan detail sehingga putihnya ini nampak tidak natural. Jadi buat kamu yang mungkin memiliki foto apapun yang berwarna putih itu harus hati-hati sekali terutama pada saat editing. Karena proses editing atau post processing itu penting. Jadi nggak cuma sekedar kita mengambil gambar lalu edit asal-asalan. Bisa kadang-kadang terjadi kasusnya adalah foto kita udah bagus, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya handling di post processingnya. Akhirnya foto yang keluar itu jadi berantakan. Bahkan kadang-kadang foto mentahnya aja, foto yang sudah diambil pertama kali itu udah bagus, sebenarnya nggak perlu diedit-edit juga udah bagus. Tapi ada juga kalau editor yang bagus, ketika foto yang diambil itu udah bagus, kemudian dia editing dengan lebih baik sehingga nilai jualnya meningkat. Jadi teman-teman harus hati-hati banget pada saat editing. Jadi kalau ditanya apakah seorang fotografer perlu nggak sih buat ngerti tentang editing, pastinya perlu, karena foto yang kamu akan keluarkan itu, yang akan kamu tayangkan atau bahkan yang akan kamu jual, itu nilainya bisa turun, bisa juga naik. Kalau kamu tahu cara editing yang baik dan benar, cara post processing yang baik dan benar, foto kamu itu nilainya akan tinggi dan nilai jualnya juga akan meningkat. Tapi kalau kamu editing dengan acak-acakan, berantakan, maka fotonya itu juga hasilnya akan menurun dan tampak akan lebih buruk.
Nah, salah satu tips buat teman-teman di sini yang mungkin baru pertama kali belajar editing yang harus diperhatikan adalah grafik histogram. Jadi histogram itu penting banget pada saat kamu memotret dan juga pas kamu melakukan editing. Jadi kayak gimana sih histogram itu, teman-teman coba cek di video saya sebelumnya yang membahas tentang histogram. Tapi kembali lagi nih, karena saya belum pegang file aslinya, file mentahnya, saya juga masih meraba-raba apakah foto ini karena proses editing atau bukan. Tapi kalau katakan misalnya dia bilang, oh saya nggak edit sama sekali, ini filenya file mentah. Artinya kamu harus cek kamu punya raw file. Kenapa kamu harus memotret dengan raw ketimbang kamu memotret dengan JPEG? Coba cek di video saya sebelumnya yang satu ini, supaya kamu tahu kenapa harus memotret dengan raw file. Di sini bisa kamu koreksi, kalau kamu memotret dengan raw file, artinya foto kamu belum terkompresi, sehingga kamu bisa mengkoreksi bagian highlight dari foto ini. Jadi coba kamu tarik bagian highlightnya, kamu turunin, supaya detail dari baju ini masih nampak jelas. Dan kalau kamu udah cek di video saya sebelumnya yang membahas tentang histogram, di sana pasti ada gambar grafik di mana yang sudut sebelah kiri itu biasanya menunjukkan value dari kamu punya shadow, dan pojok bagian kanan itu adalah value dari kamu punya highlight. Jadi ini gelap dan terang gitu ya. Di sini shadownya, di sini highlightnya yang terangnya. Dan di tengah itu kita bisa sebut sebagai middle levelnya. Jadi tengahnya itu buat untuk detailing, kontras dan sebagainya. Jadi sini teman-teman harus perhatikan bagaimana bentuk dari histogram foto kamu. Jadi jangan sampai foto kamu terlalu over sehingga detailnya hilang sama sekali, atau terlalu under di mana fotonya tuh terlalu gelap. Mungkin hari ini saya akan coba share buat teman-teman sekalian yang mungkin pernah punya pengalaman membingungkan ketika memotret benda-benda berwarna putih. Mudah-mudahan pada saat saya menjelaskan ini teman-teman bisa ada bayangan kayak, oh ternyata caranya begitu toh. Jadi warna putih itu memang sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat tricky pada saat pemotretan. Mungkin teman-teman pernah mengalami satu photoshoot di mana teman-teman pengen mendapatkan background yang warnanya putih banget. Tapi kok setiap kali motret ternyata hasilnya agak abu-abu ya, bahkan cenderung agak bluish gitu ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan pada saat kita memotret background berwarna putih, supaya background itu nampak lebih putih lagi, itu harus kita buat menjadi overexpose. Artinya kita harus memberikan cahaya lebih banyak ketimbang si modelnya itu sendiri. Nah, dengan cahaya yang lebih banyak artinya background putih itu bisa terekspos dengan baik sehingga warnanya jauh lebih putih dibandingkan dari modelnya. Dan pastinya kamu harus hati-hati juga karena pada saat memotret background berwarna putih, kamu harus meletakkan modelnya itu sedikit lebih jauh daripada backgroundnya. Karena kalau kamu tempelkan modelnya nempel dengan background putih, artinya dua-duanya akan mendapatkan cahaya yang banyak, sehingga foto itu akan menjadi sangat-sangat overexpose. Nah, kemudian kebalikannya kalau teman-teman mungkin pernah pergi ke satu musim dingin yang penuh dengan salju, lalu kemudian foto kita kok jadinya putih doang ya? Kok kayaknya nggak ada detail dari salju-saljunya? Nah, teman-teman justru harus menurunkan beberapa stop supaya mendapatkan detail salju itu lebih bagus, sehingga kelihatan gelap terangnya nggak tampil putih semua. Nah, jadi buat teman-teman di sini sekarang udah tahu bagaimana caranya handling untuk foto-foto shoot yang berwarna putih, artinya menggunakan background putih ataupun menggunakan wardrobe putih. Banyak juga foto shoot yang kita bilang white on white atau black on black. Jadi artinya adalah kita memotret dengan subjek yang berwarna putih dengan background putih juga. Itu sebenarnya cukup menarik dan cukup menantang karena memiliki trik-trik tersendiri supaya kita tetap bisa menampilkan dimensinya. Dan buat teman-teman yang mungkin di sini sedang belajar foto produk misalnya ya, atau foto talent di mana kita menggunakan background berwarna putih dan juga bajunya berwarna putih, teman-teman harus perhatikan juga jarak antara background dan juga si modelnya supaya masing-masing bisa memiliki exposure cahaya yang cukup. Dan balik lagi, kalau seperti email yang dikirimkan oleh Rizky itu memang pada saat kita melakukan photoshoot untuk couple ya, untuk wedding, pre-wedding ataupun untuk family shoot, warna putih itu memang paling favorit, paling banyak disukain orang dan paling gampang dicari gitu. Tapi kita harus hati-hati banget pada saat pemotretan itu, jangan sampai warna putihnya itu overexposed, dan kamu bisa pelajarin dari kamu punya histogram di dalam kamera. Karena pada saat kamu mengerti apa itu histogram di dalam kamera kamu, apa arti dari grafik yang ditampilkan di sana, kamu akan menampilkan foto kamu dengan exposure yang baik. Dan juga salah satu clue supaya kamu juga terhindar dari foto-foto overexpose, coba nyalakan beberapa menu di dalam kamera kamu untuk memberikan notifikasi apabila foto kamu mengalami overexpose.
Nah, demikian tips sederhana yang bisa saya bahas dan sharing buat teman-teman sekalian di sini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin ada request tema berikutnya, bisa tulis di komentar di bawah ini. Dan juga yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye. Thank you.